Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada lab 6.2.7 dari materi DevNet versi 1.0. Pada materi ini kita akan membangun sebuah contoh web application di dalam Docker container. Nah, kita sering mendengar istilah web framework. Nah, sebuah web framework ini adalah kumpulan dari library yang membuat pengembangan aplikasi berbasis web menjadi lebih cepat, lebih mudah dengan menyediakan, karena library tadi menyediakan common pattern atau struktur untuk pengembangan aplikasi web secara reliable, scalable, dan mudah di manage. Jadi setelah tahun 2000-an, jadi professional web development di sini selalu menggunakan web framework yang ada, ya, existing web framework, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Kenapa demikian? Karena dengan penggunaan web framework maka akan memotong waktu, ya, mengurangi waktu pengembangan, kemudian dan ini akan membuat developer itu fokus terhadap logic dari aplikasi dibandingkan dengan rutin dari detail elemen program seperti itu. Nah, ini adalah contoh web framework berbasis Python, ya. Di sini kita lihat ada yang paling populer adalah Django, kemudian ada Flash, ada Tornado, dan seterusnya. Nah, pada praktikum kita kali ini kita akan menggunakan Flash. Nah, berikutnya apa container? Jadi kita lihat bagaimana evolusi dari hardware komputasi atau mesin komputasi. Jadi mesin komputasi ini bisa diinstal secara share mesin, ya. Jadi di situ kernel kemudian hardware, ya. Jadi satu hardware, satu kernel, satu OS, ya. Ini adalah share mesin, ya. Dari sini tidak ada isolasi, ya. Kemudian tidak ada library bersama, ya. Kemudian di sini antara OS dan aplikasi ya sangat kuat ikatannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian model share mesin ini biasanya kita sebut dengan model konvensional, ya. Nah, kemudian berevolusi menjadi virtual mesin, ya. Jadi bagaimana dalam satu hardware, dalam satu physical hardware, di dalamnya bisa terdiri dari beberapa VM, virtual mesin, di mana VM ini terpisah dari kernelnya terpisah, kemudian OS-nya juga terpisah, seperti itu. Nah, kemudian berevolusi lagi menjadi kontainer. Nah, dengan dalam bentuk kontainer, maka di sini ada library bersama, jadi kernel digunakan secara bersama oleh kontainer-kontainer. Jadi OS-nya single OS di sini. Jadi kontainer hanya mewadahi aplikasi. Jadi kontainer hanya mewadahi mengemas aplikasi-aplikasi. Nah, tentu beserta dengan library, ya, aplikasi dan library. Jadi ini relatif lebih simpel lagi dibandingkan dengan virtual mesin. Jadi kita bisa bedakan antara share mesin, virtual mesin, dan container. Jadi ketiganya berbeda. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan praktikum kita. Jadi yang pertama, kita lakukan instalasi Flash, ya. Jadi pertama kita masuk dulu ke direktori praktikum, lab.net, sample app, ya. Oke. Nah, kemudian kita install Flash.
Oke, kita sudah berhasil install Plus ya. Kemudian kita buat sebuah file yang diberi nama sample.py, sampel app.py ya. Ini. Kemudian untuk mempermudah kita copy saja dari file ini. Jadi kita lihat di sini modul yang diperlukan. Modul yang diperlukan seperti ini ya. Jadi dari modul Plus ya. Kemudian request dari Plus ya. Nah, kemudian di sini didefinisikan nama aplikasinya. Sampel ya. Nah, kemudian ini adalah nilai feedbacknya, return value ya, ketika kita akses layanan ini. Jadi returnnya seperti ini, you are calling me from, di sini mengakses ke dalam alamat IP ya, lokal IP ya. Nah, kemudian di sini layanan web ini dibuka pada all interface ya, pada IP 000, portnya 8080. Jadi setelah kita copy tadi, kita betulkan ya. Kemudian kita simpan. Nah, coba kita running aplikasi web ini, Python 3 sample app.py. Nah, di sini kita lihat sudah running ya. Jadi aplikasi webnya sudah running di sini pada HTTP 0008080 ya. Jadi kita bisa akses. Nah, kita bisa akses. Kita buka putih yang lain ya. Kemudian kita akses curl 127.http 127.0.1.8080. Nah, mari kita lihat di sini dia memberikan respon ya. You are calling me from 127.0.0.1 ya. Kemudian kita juga bisa curl dari HTTP. Jadi karena IP-nya 00 berarti dia aktif di all IP. Jadi kita bisa juga panggil menggunakan IP, bukan IP loopback ya, IP interface ya, 18.19.124. Portnya 8080. Di sini ada respon, ada feedback. You are call me from 172.18.19.127. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, di sini juga kita lihat di sini ada di server juga ada statusnya ya. Dia terkoneksi dari 127, terkoneksi dari 172 ya. Kemudian di sini ada metodenya ya. Metodenya adalah get HTTP. Kemudian status code-nya di sini 200 yang berarti sukses ya. Saya akhiri web app tadi ya, sampel app tadi, kita Ctrl C ya. Nah, berikutnya bagaimana jika
return value-nya tidak berupa atau disimpan dalam sebuah aplikasi ya, dalam sebuah file web ya. Nah, maka kita bisa pisahkan ya. Jadi kita bisa lengkapi tadi file add kita ya. Sampel. Oke, kita lengkapi. Di sini kita tambahkan render template ya. Nah, kemudian return value-nya di sini tambahkan render template ya. Jadi dia mengambil dari web file. Render template. Index.html ya. Nah, sebaiknya kita pisahkan saja. Kita gunakan file yang berbeda ya. Jadi kita copy aja sampel f2.py, kemudian kita edit. Jadi biar tidak nimpa yang sebelumnya. Oke, atau yang kita edit adalah yang pertama ya. Jadi yang tadi sudah kita backup. Jadi saya ulangi lagi tadi. Atau saya copy saja biar terlampau lama. Oke. Nah, jadi di sini return value-nya return message-nya nanti diberikan oleh file web index.html sini ya. Kemudian kita simpan. Kita ls. Nah, di sini kita lihat bahwa file HTML-nya terletak pada template ya. Ada template, jadi sudah disediakan di sini. Coba kita lihat. Template index.html ini sudah ada. Kemudian style.css-nya juga sudah diberikan di static ya. Oke ya, sudah ada. Nah, kita jalankan, kembali kita jalankan. Ada error ya, jadi kita betulkan sebentar. Nah, kita buang spasi ini ya. Lagi, kemudian kita jalankan. Air akhirnya, oh ini kurang tutup ya. Tutupnya kurang, kita simpan. Kita jalankan kembali. Nah, ini sudah running kembali. Nah, sekarang kita coba menggunakan curl lagi ya, responnya seperti apa. Nah, jadi kita lihat sekarang yang di return message-nya, dokumen yang diberikan oleh HTTP ini berupa file HTML seperti ini. Ini kalau kita tampilkan di dalam browser,
Ya tentu ini hasilnya adalah output ini ya. Jadi kita bisa cek ini dalam browser. Tentu kita harus masuk ke sini ya. Kita bisa akses http 127.0.0.1.8080. Nah, jadi outputnya seperti ini ya. Di dokumen yang diberikan oleh server, you are calling me from 127.0.0.1. So, kalau kita gunakan IP tadi, juga demikian sama, 172.17.18.19 titik 124 ya, seperti itu. Ini juga memberikan return message yang sama ya, kurang lebih. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya bagaimana agar aplikasi yang kita buat tadi, sampel app.py tadi, dilayankan oleh dalam Docker ya, dijalankan dalam Docker. Nah, pertama kita harus membuat Docker file ya. Jadi kita harus membuat Docker file untuk menjalankan Docker file ini akan digunakan oleh Docker container ya. Jadi isinya adalah parameter-parameter, kelengkapan file ya, dari apa tadi? Dari sampel app.py. Nah, di sini sudah disiapkan sebuah script ya untuk membuat Docker file dan kemudian menjalankan Docker container ya. Nah, kita copy. Di sini kita buat saja VI misalkan sebentar, saya lihat di manualnya. Nah, kita letakkan di posisinya adalah di bawah di sini ya. Oke. Di bawah sampel app ya. Jadi kita buat namanya adalah vi sampel app.sh. app.sh seperti ini. Kita copy. Seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari file bash ini, di script ya, shell script ini. Yang pertama di sini shell script ini akan membuat temdir ya. Kemudian di bawah temdir di sini ada template. Kemudian ada static ya. Kemudian akan mengcopy sampel app.py yang tadi kita buat ke dalam directory atau folder temdir ya. Kemudian mengcopy isi dari template ya, folder template, dan isinya di copy ke temdir template ya. Kemudian static juga demikian. Nah, jadi di sini kelengkapan file yang akan dijalankan di dalam kontainer ini dilengkapi terlebih dahulu ya, ditambahkan. Nah, kemudian aplikasi sampel app tadi itu menggunakan Python ya. Nah, sehingga di dalam Docker itu harus memuat engine dari Python atau translator Python. Nah, kemudian di sini di dalam Python, di dalam Docker kemudian diinstal Flask ya. Jadi Flask kita install dan Docker. Kemudian di sini di copy file
file yang berada di static ya. Jadi file static yang ada dalam dir, temdir ya. Jadi copy temdir ke dalam home my app static ya. Nah, path ini adalah ada di dalam container ya. Kemudian template ke dalam my app template ya. Kemudian sampel app ya diletakkan di home my app. Kemudian di sini expose 8080 artinya dibuka port 8080 untuk layanan sampel app ini ya. Kemudian berikutnya ini adalah perintah untuk menjalankan web application tadi menggunakan Python 3, kemudian diterapkan pada sampel app di dalam container ya. Path-nya tentu path di dalam container. Nah, kemudian setelah itu kita jalankan ya. Jadi kita running si Docker tadi ya. Jadi Docker build minte sample app. Jadi kita jalankan yang ada di temdir ini ya. Kita jalankan dengan nama sample app ya. Kemudian kita build dulu ya. Kita build dulu apa yang ada dalam temdir ini ke dalam sampel app ya. Nama Docker kok sampel app. Kemudian kita jalankan Docker tadi. Run minte ya, artinya terminal, min d artinya dijalankan di background, min p ini adalah portnya. Jadi port dari container 8080 dijalankan pada port 8080 juga di hostnya ya. Jadi di container port 800, kemudian di hostnya juga 8080 ya. Ini biasa kita sebut dengan internal port. Yang ini adalah external port ya. Kemudian nama sampler ini tadi adalah sample app. Jadi name-nya adalah sample running ya. Nama Dockernya ini adalah sample running. Kemudian kita bisa verifikasi proses Docker tadi ya dengan Docker ps min. Baik, kita coba jalankan script ini. Jadi script ini akan membuat Docker file dan juga menjalankan Docker ya. Kita jalankan bash sample app sh. Baik, tampaknya di sini kita lihat ada kesalahan ya. Jadi kita kembali lagi buka vi sample app.sh. Di proses build-nya ini tidak berhasil ya. Jadi tampaknya ada yang kurang ya. Di sini sampel build minte titik ya, diberikan titik, dikurang titik tampaknya. Jadi kita simpan kembali. Coba kita jalankan kembali bash sample app.sh. Oke. Ini sedang download Python ya, library Python ke dalam Docker. Oke, jadi perlu waktu ya. Oke, baik. Apa yang sudah berhasil ini? Ini sudah berhasil dijalankan ya. Jadi sampel app.py ini sudah dijalankan pada port 8080 ini. Kemudian ini adalah
container ID. Nah, ini container ID. Nah, kita bisa cek dari layanan 8080 ya. Ini sudah terlihat sudah jalan ya 8080 di all IP. Nah, program sampel app kalau tadi dijalankan di terminal, kalau saat ini berarti dijalankan tadi karena ada minus P tadi ya. Ketika kita run ada minus P, maka artinya dia minus D ya. Maka artinya dia dijalankan di dalam background ya. Nah, sehingga walaupun sudah keluar ya dari perintah tadi dari terminal ya, ini tetap berjalan ya seperti itu. Kemudian kita verifikasi konten yang ada dalam Tendir. Nah, dalam Tendir di sini kita lihat ada Docker file. Docker file ini yang tadi kita buat menggunakan script ya. Tendir Docker file ya. Nah, ini dibuat tadi dari script ya. Karena tadi dijalankan 2 kali scriptnya, maka kita lihat di sini muncul 2 kali ya. Jadi ini seharusnya cukup 1 kali ya. Tadi karena dijalankan 2 kali ya. Nah, kemudian kita bisa tampilkan docker.ps tadi, docker.ps.a minus a, docker ps minus a ya. Ini tadi ya, jadi statusnya di sini ada container ID, ada docker container ID ini, kemudian image-nya namanya adalah sampel app ya, sampel app seperti ini. Kemudian tadi ini sudah dijalankan menggunakan perintah Python 3 bla 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 ya. Oke. Nah, kita bisa uji aplikasi ini menggunakan curl http sama seperti sebelumnya 127.0.0.1 portnya 8080 ya. Jadi feedbacknya adalah berupa HTML ya. Jadi feedbacknya berupa HTML. Di sini IP call-nya di sini dari 172.19.0.1 ya. Jadi dia mendeteksinya seperti ini ya. Jadi kita bisa coba tampilkan. Ini IP ya. Jadi 172.19.0.1 itu adalah IP dari Docker ya. Jadi IP dari Docker, IP-nya adalah 172.19.0.1 ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, tadi kita sudah bisa akses, kemudian curl tadi, ya IP-nya IP Docker ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengakses terminal dari Docker ya. Nah, untuk mengakses terminal dari Docker, nah kita docker exec -it sample running bin ya. Nah, ini kita masuk ke dalam terminalnya Docker ya.
Jadi terminalnya Docker seperti ini. Jadi kita bisa ls. Ini adalah struktur filenya dari Docker ya. Jadi kita lihat di dalam Docker juga memuat file system ya. File system. Tapi file systemnya tentu di sini tidak seluruhnya di copy dari, tidak sama dengan Ubuntu ya, atau hostnya ya. Jadi dia file system minim ya. Yang jelas cukup untuk menjalankan tadi sampel app ya. Nah tadi letak dari apa namanya, dokumennya tadi letaknya adalah di home ya. Kita bisa ls ls home ya /my app tadi ya. Nah jadi kita lihat di sini dokumen web aplikasi tadi beserta web filenya ini sudah tercopy ke dalam kontainer ya, dengan path-nya atau lokasinya adalah home/my app. Berikutnya bagaimana cara memberhentikan atau menghapus Docker container ya. Jadi di sini pertama kita exit terlebih dahulu tentu. Kita exit, kemudian kita berhentikan Docker stop, kemudian nama Dockernya adalah sample running. Oke. Kita bisa cek berikutnya Docker ps-a apakah betul sudah berhenti. Nah, kalau kita lihat ini statusnya exited ya. Jadi exit ya. Jadi sudah berhenti, sudah stop ya. Kita bisa start kembali ya dengan perintah start ya. Kita bisa cek start ya. Kemudian kita cek lagi statusnya di sini up ya. Kita kembali stop lagi. Stopnya agak lama ya dibandingkan startnya. Nah kemudian coba kita hapus sekarang ya. Kita hapus rm docker rm sample running. Kemudian kita cek gunakan docker ps-a. Nah, kita lihat sekarang dockernya sudah kontainernya ya, docker kontainer sudah hilang ya. Jadi sudah terhapus. Untuk menjalankan lagi bagaimana? Ya kita jalankan lagi script sebelumnya ya. Kita jalankan lagi sample app.sh. Baik, untuk materi Docker sampai situ ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.